حبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara demi acara sudah kita lalui, mulai dari kita membaca Yasin dan Ratibul Haddad. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Khatmul Quran. Lalu kita lanjutkan dengan Qur'anatul Burdah dan diakhiri dengan riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dan apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hadiah-hadiah yang kita kirimkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, insyaallah ini menjadi hadiah yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya keluarga kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya karena sudah cukup malam, ya kita lanjutkan langsung saja, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Sibra Malisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la masila lah wa la syabiha lah, syahadata abdin lam yakun mu'anidan wa la asa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu bisuhbatihi wa mahabbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Ba'alawi Al-Mukarram Kiai Haji Subhan Fauzi LC, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Demikian juga guru-guru kita yang lain, Ustaz Irfan LC, Ustaz Hilal, Ustaz Fahri Al-Mukarram, Ustaz Muhammad Amin, dan Ustaz Firdaus. Hadirin sekalian jamaah yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Subhan Fauzi yang sudah berkenan mengajak saya untuk silaturahim ke tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim yang saya lakukan bersama dengan anak dan saudara saya malam hari ini seperti yang Rasulullah sampaikan, mudah-mudahan rezeki kita diluaskan Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, malam hari ini rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam ini Kiai Subhan ada 3 acara untuk saya. Yang pertama pengajian di Menteng, yang kedua Ammati bikin acara juga malam hari ini. Jadi saya setelah pengajian di Menteng kemudian datang sebentar karena Ammati tetangga saya. Saya berdoa mudah-mudahan kalau emang Allah ridho dengan acara malam ini, Allah berikan kesempatan saya untuk bisa hadir. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan ketika mahallul qiyam. Mudah-mudahan ini min alamatil khair. Mudah-mudahan ini tanda baik. Saya ingat Kiai Subhan, Rasulullah itu pernah diceritakan kharaja zata yaumin wa dakhala al-masjid. Rasulullah itu diceritakan oleh Abdullah bin Umar pernah keluar dari rumahnya menuju masjid. Fa iza huwa bihalqataini. Di dalam masjid Nabi melihat ada 2 halaqah. Yang satu fahaulani yaqra'unal Qur'an wa yad'una Allah. Yang satu majlis mereka sedang membaca Al-Quran, kemudian mereka sedang berdoa kepada Allah. Yang satu lagi yata'allamuna wa yu'allimuna. Yang satu lagi sedang belajar dan sedang mengajarkan ilmu. Nabi mengatakan kullun ala khairin, kullu wahidin minha. Itu takdirnya. Sebab laulan nahwa bila takdirin lafahimal himar. Sampai ada istilah orang Arab, jika ilmu nahu tidak takdir, nggak pakai takdir, maka keledai pun akan ngerti. Makanya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha labzon au takdiron. Jadi kata Nabi, baik majlis yang di dalamnya diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, kullun ala khair, semuanya baik. Begitu juga di majlis tersebut ada yang mengajar, gitu ya, ada yang belajar juga baik. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, innama bu'istu mualliman. Saya diutus untuk menjadi seorang muallim. Fajalasa ma'ahum. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan, Nabi akhirnya memilih 2 majlis itu. Di mana Nabi duduk? Ternyata Nabi lebih memilih di majlis yang di situ ada orang belajar dan ada orang yang diajarkan. Majlis ini berarti majlis yang mulia. Kenapa saya katakan majlis yang mulia? Karena tadi ada pembacaan khatmul Quran, ada pembacaan zikir, ada pembacaan solawat. Bahkan di sini setiap harinya diadakan taklim. Inilah yang disampaikan Nabi, innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya saya diutus untuk menjadi seorang guru. Ini guru kita Kiai Haji Fauzannya, Subhan Fauzi. Ini luar biasa ini. Saya tanya tadi tahun berapa ya beli tanah di sini ya. Allahu Akbar. Ya. Inilah yang disukai oleh Rasulullah. Kenapa saya katakan ini yang disukai oleh Rasulullah? Pernah datang dari negeri Yaman seorang raja yang namanya Wa'il bin Hujur. Ini kalau kita belajar tentang sifat solat Nabi, kita akan mendapati nama seorang raja yang namanya Wa'il bin Hujur. Siapa namanya? Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur ini bukan orang sembarangan. Dialah yang minta Nabi kirim sahabat untuk jadi guru di Yaman. Untung Kiai Subhan cuma ngajar di sini, nggak sampai pergi ya, belajarnya doang di Yaman. Jadi dulu ada seorang sahabat yang minta, ada seorang raja yang minta agar sahabat diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Kemudian kita kenal ada seorang sahabat yang diutus ke Yaman. Siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini tidak sembarang orang, karena dari sekian banyak sahabat cuma ada 4 yang dilantik jadi guru Quran. Ini Nabi jadi nggak sembarangan itu ngutus sahabat yang jadi guru di Yaman. Dari sekian banyak sahabat, bahkan ada seorang sejarawan yang mengatakan, Ibrahim Husin mengatakan bahwa ketika Nabi mengutus
Mu'az bin Yaman, Mu'az bin Jabal ini, itu ada 150.000 sahabat. Tapi dari 150.000 sahabat, cuma 4 yang dilantik jadi guru. Siapa tuh? Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Khuzul Qur'ana min arba'atin. Artinya pelajari Al-Quran dari 4 orang ini. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang sertifikasi ini, Ustaz Hilal, Nabi seakan-akan udah ngerjakan dulu. Ngelantik 4 orang, padahal sahabat banyak. Tapi nggak semua sahabat yang dilantik jadi guru. Semua sahabat bisa bahasa Arab, tapi tidak semua sahabat dilantik jadi guru. Yang dilantik jadi guru 4 orang pilihan. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, bekas budak. Diangkat, Nabi nggak beda-bedakan, bekas budak. Makanya disebut Salim maula Abi Huzaifah, karena bekas budak. Dia belajar sungguh-sungguh, alim. Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ibu akhirnya terkenal menjadi sahabat pertama yang menjadi imam dalam sholat tarawih berjamaah, kan gitu Ustaz ya. Di zaman Nabi ada sholat tarawih tapi sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar ada sholat sunnah tarawih sendiri-sendiri. Di zaman Sayyidina Umar, umat Islam makin banyak, yang masuk masjid makin banyak. Kalau dibiarin sholat sendiri-sendiri gak enak nih. Maka akhirnya sebagai pimpinan Sayyidina Umar mengangkat. Siapa yang diangkat? Gak sembarangan. Dulu waktu Nabi masih hidup ada 4 orang. Sebab kalau nggak ngaji Quran bahaya nih kita nih. Ya, mohon maaf nih. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu meskipun sudah mengatakan 3 kalimat, tetap tobatnya nggak diterima. Fir'aun itu ya, sebelum dia tenggelam dan ditenggelamkan Allah, itu mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, qala amantu. Apa artinya amantu? Apa artinya amantu? Saya beriman. Yang kedua, la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Ini redaksinya hampir sama dengan la ilaha illa anta. Kalau Nabi Yunus dilanjutkan, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus yang ketiga apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Wa ana minal muslimin. Ini Allah sengaja abadikan dalam surah Yunus ayat 90. Sengaja tuh 3 kalimat yang diucapkan Fir'aun Allah abadikan dalam surah Yunus ayat berapa? Ini kayak kedinginan yang di belakangnya. Ayat berapa? Ayat 90. Kenapa kok Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, diselamatkan Allah? Kenapa? Karena Allah mengatakan gini, laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus enggak dari dulu zikir, baca tasbih, maka Yunus akan selamanya berada di dalam perut ikan. Nah, sekarang kenapa Fir'aun itu enggak diselamatkan? Padahal Fir'aun juga sudah mengatakan saya beriman, nggak ada Tuhan yang wajib diimani kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Terus yang ketiga lebih dahsyat lagi, Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, sama kayak kita, la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal. Fir'aun sama. Kenapa nggak diterima? Jawabannya lanjutan ayatnya. Dalam bahasa Arab kayak subhan artinya sekarang itu apa sih? Al-an. Kecuali kalau bahasanya bahasa amiyah ya, dahin. Kalau Arab apa biasa kalau kita sekarang? Al-an. Apa artinya? Al-an. Artinya al-an. Nah, di ayat ini
Kenapa kok Fir'aun itu taubatnya nggak diterima? 3 kalimat yang diucapkan, saya beriman, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, saya termasuk orang yang berserah diri, atau saya termasuk Muslim. Kenapa nggak diterima? Dalam bahasa Arab sekarang al-an, tapi ayat ini tidak boleh dibaca al-an, karena dalam bahasa Arab itu tidak ada question mark. Question mark itu tanda tanya. Dalam bahasa Arab nggak ada tanda tanya, kan gitu Ustaz ya. Adanya istifham, boleh pakai hal atau boleh pakai hamzah. Apakah kamu guru? Hal anta mudarris? Maka jawabannya karena pakai hal kan pakai na'am. Na'am. Satu lagi pakai hamzah. A anta mudarris? Maka jawabannya nggak boleh na'am, tapi bala. Ayat ini itu menjelaskan kenapa Fir'aun taubatnya nggak diterima. Ayat lanjutannya nggak boleh dibaca al-an. Makanya punya guru, ngaji Quran harus punya guru. Seperti tadi Nabi mengangkat 4 orang guru yang kemudian satu di antara dikirim kemana? Ke Yaman. Apa bacanya itu? Nggak boleh al-an, bacanya mad lazim mukhaffaf kilmi. Surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaitu qabl wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Bayangkan kalau nggak punya guru, bacanya al-an. Sekarang akhirnya yang membaca Quran yughayyirul makna, Quran jadi berubah maknanya. Makanya bacanya kenapa nggak diterima taubatnya Fir'aun? Al-ana, kenapa baru sekarang? Maka pentingnya itu belajar gitu. Wal akhzubit tadwidi had mulazimu, bacanya gitu, bukan lazimun. Man lam yujaw widil qur'ana asimu, kan gitu Ustaz ya. Ini namanya baharnya bahar rojas. Baharnya bahar rojas. Bahar rojas itu Allah berikan kepada Syekh Khalil. Ternyata Syekh Khalil itu ulama besar, tapi yang lebih terkenal ternyata muridnya Syekh Sibawayh. Bayangin tuh. Karena memang banyak di antara kita ini guru-guru yang lebih ngetop dibandingkan guru kita. Kita bersyukur nih. Itu kenapa? Karena guru kita itu ikhlas ngajar kita. Iya. Siapa yang kenal guru-guru kita ini? Tapi kemudian kita lebih terkenal. Begitu juga Sibawayh. Sibawayh itu kan ahli nahu. Kalau kita belajar nahu, yang terkenal siapa? Sibawayh. Yang terkenal siapa? Sibawayh. Padahal Sibawayh itu punya guru namanya Imam Khalil. Sampai diceritakan. Mudah-mudahan Ustadz, anak murid-murid kita begitu Yarin, kita ridho ya. Kita sih begini aja deh, kayak saya Yarin, tapi nanti yang lebih masyhur, nggak apa-apa. Yang penting kita husnul khotimah. Anak-anak kita jadi investasi dunia akhirat. Itu yang saya minta. Biarin deh, anak cukup jadi investasi dunia akhirat. Kebanggaan kita, enggak, kebanggaan Rasulullah. Ini sang guru. Ini model-model kayak Ki Subhan, ikhlas ngajarin Sibawayh. Ini muridnya akhirnya terkenal karena punya kemampuan bicara. Sibawayh itu punya kemampuan bicara, Ustadz Irfan. Sampai bau wangi badannya itu kan bau apel. Muridnya, gurunya biasa, dia bau apel. Ini karena memang punya kemampuan bahasa yang bagus, ngajinya sama Syekh Khalil. Kemudian orang melihat Sibawayh alim, sampai akhirnya banyak orang yang ngaji ke Imam Sibawayh. Mohon maaf nih, ada juga murid-murid Syekh Khalil yang nggak ngerti karomah pindah. Ini lagi ngaji sama Syekh Khalil, pindah kemana? Ke sana. Makanya perlu juga antum ini belajar retorika dakwah. Karena likulli ustadzin uslub fi ta'limihi wa tablighihi. Ada guru kita yang cuma bisa baca kitab. Ada ya? Disuruh ceramah, saya punya orang tua, Ki Subhan, nggak mau. Saya punya bapak, tapi kalau kupas nahu silahkan. Kupas nahu, kitab kuning apa aja.
Dia mau, tapi ceramah dia nggak mau, Ustaz Hilal. Ini si Bawahi akhirnya ngetop sampai yang ngaji sama gurunya pindah ke sono. Ini kan banyak orang sekarang begitu kan, nggak kepi yang alim ya, dia pindah ke sono karena pinter ngomong. Tapi ini belajar tetap saya. Pindah sampai si Bawahi terkenal, Ustaz Amin. Ini sang guru, ini kita nih yang kayak begini-begini Ustaz Tuhan diuji. Ini muridnya lebih ngetop, tapi sang guru tetap ridho. Karena kan tujuan kita ngajar gitu kayak Subhan. Kita kan ngajar anak-anak nih. Kan harapan kita apa? Nanti dia jadi orang alim kan? Jadi orang baik. Gitu kan? Kita nggak segan-segan ngasih ilmu kan? Semua yang kita punya kita kasih. Kita berharapkan gitu tuh semuanya. Nah, kemudian ini ceritanya nih, sebelum saya lanjutkan nanti Muaz bin Jabal. Ini si Bawih makin ngetop Ustaz Amin. Tapi sang guru tetap ridho, nggak apa-apa. Cuman akhirnya ketika murid-muridnya sampai bures, muridnya sampai habis, diceritakan ini guru besar Imam Khalil muridnya habis, punya waktu luang untuk pergi ke Mekah. Kalau sekarang kan ente nggak bisa bagi siang malam mengajar ya, sana kayak kita nih sampai susah. Kayak saya nih sekarang umroh nggak deh, yang lain-lain aja. Ada jamaah saya banyak murid-murid saya yang pada bisa. Ini akhirnya Imam Khalil pergi kemana? Sang guru pergi ke Mekah. Pergi kemana Pak? Ke Mekah. Itu diceritakan bagi kita yang belajar ilmu arud. Bagi kita yang belajar ilmu arud itu diceritakan. Kalau kita belajar ilmu arud tuh, itu dikasih nanti itu syair. Ilmul khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul warani sibawih. Wa kharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti min faydil kiram wajadahu ilmal arudi fantashar fa'akbalat bainal wara lahul bashar. Ini guru yang ikhlas, ridho, muridnya pada jadi alim, berangkat ke Masjidil Haram, di sono dia berdoa, pulang, ini guru Imam Khalil diberikan Allah ilmu yang ulama lain nggak diberikan, namanya ilmul arud. Pulang lagi ke kampungnya, buka lagi taklim, ngajar ulama lain belum punya ilmul arud. Itu yang kalau kita belajar nahu Ustaz Fahri, haddul kalami ma'afadal mustami nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi wa naw'uhu allazi alaihi yubna ismun wa fi'lun thumma harfun makna wal ismu ma yadkhuluhu min wa ila au kana majruran bihatta wa ala. Ini yang kayak agil sirat, kalau ceramah di mana aja ilmu ini yang dibanggain sama dia. Tak jauh Ustaz, kita juga punya. Bukan cuma dia ex mantan ya ketua PBNU, kita juga punya, bapak kita ngajarin gitu Ustaz Amin ya, kita kurang diekspos aja ya Ustaz Firdaus ya, kita guru-guru kita juga banyak punya ilmu gitu. Saya mau ceritakan lagi nih, akhirnya Wa'il bin Hujur ini minta, ini orang Yaman perlu diajarin Islam, terutama sholat. Makanya Wa'il bin Hujur kalau kita mengaji tentang hadis, dia lebih banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Ngajinya tentang sholat. Mohon maaf nih Bu, yang di depan Bapak, kita kalau sujud, nih kita nih kalau sujud kan lagi i'tidal nih, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita sujud yang ke lantai tangan dulu apa lutut dulu? Ustadz Irfan apaan? Ustadz Irfan, kalau kita lagi i'tidal nih, Ustadz Hilal, terus kita ke bawah, yang nyentuh lantai lutut dulu apa tangan dulu? Kalau Ustadz Irfan, lutut. Kalau Bapak, lutut. Ustadz Fahri, ini mohon maaf nih, kan gitu Ustadz Irfan. Ini ternyata hadis ini dua-duanya sahih. Cuma yang satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya tanya, lebih kenal Abu Hurairah atau Wa'il bin Hujur? Karena memang Abu Hurairah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Dari 7 sahabat, Abu Hurairah nomor 1, nomor 2 Anas bin Malik, nomor 3 Abdullah bin Umar, nomor 4 Sayyidatina Aisyah, nomor 5 Ibnu Abbas. Ini sebagian ulama mengatakan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan kalau kita baca Sahih Bukhari, lebih banyak hadisnya Abu Hurairah. Yo, saya tanya lagi nih. Jadi yang lebih kita kenal Ustaz Firdaus, Abu Hurairah apa Wa'il bin Hujur? Abu Hurairah. Gitu ya. Abu Hurairah ngajarkan kita hadisnya. Idza sajada ahadukum falyada yadaihi qabla rukbataihi. Kalau salah satu di antara kamu sujud, maka yang pertama diletakkan adalah kedua tangannya. Ayo nih, saat mulai nih, makanya ngaji nih. Nih. Bu, sami Allahu liman hamidah, kan gitu nih. Terus sujud, kata Abu Hurairah, yang pertama nyentuh lantai kedua tangan. Ayo. Kita lutut apa tangan? Lutut. Kita lutut apa tangan? Lutut. Jangan takut, saya juga kedua lutut. Kenapa saya pakai kedua lutut, gak pakai Abu Hurairah? Karena hadis ini diriwayatkan oleh seorang raja dari Yaman yang namanya Wa'il bin Hujur. Dia mengatakan, idza sajada ahadukum falyada, maka letakkanlah rukbataihi, kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum dua tangannya. Jadi kalau Wa'il bin Hujur Sahih Ibnu Majah begini nih. Ini 4 riwayat. At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, itu disebut dengan riwayat 4 imam. Sami Allahu liman hamidah. Ini Wa'il bin Hujur nih. Nih kayak saya nih, lutut duluan. Berarti kita ngikut siapa? Abu Hurairah atau Wa'il bin Hujur? Nggak terkenal Abu Hurairah. Jadi ternyata di kitab-kitab fikih boleh mau kaki, mau lutut duluan, mau tangan duluan, boleh. Yang nggak boleh jidat duluan. Penyok ente deh. Saya sengaja ceramah begini nih Ustaz Hilal. Makanya pentingnya kita mengaji bersanad. Jangan ngikut debat tuh kayak di mana-mana kita lihat. Jangan. Emang dari awal aja udah nggak kompak. Kita bilang dalil kita itu sumber hukum Islam itu ngaji sama guru-guru kita 4. Wa adillatuha tuh. Dalil-dalilnya itu 4. Apa aja? Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang sono no tetangga kita Quran hadis, makanya sering bilang kembali ke Quran hadis, kembali kepada Quran hadis. Nggak bakal ketemu, nggak bakal. Nah guru-guru kita ini sanad ilmunya nyambung, makanya disebutkan al-isnadu minad din. Sanad ilmu itu bagian dari agama. Laulal isnadu lakana laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada sanad ilmu yang menyambung, maka orang akan seenaknya saja berkata. Alhamdulillah ya Haji Subhan, kalau Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman, beliau ke sana ambil ilmu, kan gitu ya. Pulang ke sini, ini namanya sanad ilmunya nyambung. Kenapa begitu? Karena sejak dulu ibadah itu harus pakai ilmu. Misalnya gini nih, yang paling penting lagi nih, saya tanya Isra Mi'raj itu siang apa malam? Siang apa malam? Malam ya. Kenapa Isra Mi'raj itu tidak Allah, mohon maaf, sebutkan dengan isim ma'rifah? Wa minal laili, ismul ma'rifah, pakai alif lam. Kan gitu ya. Kan di antara isim ma'rifah itu dukhulul alifi wal lam. Pokoknya segala sesuatu yang masuk huruf alif dan lam gitu ya, namanya isim ma'rifah. Kecuali al-hakumut takasur itu fi'il, beda ya. Mohon maaf gini maksudnya. Ternyata al-lailah dengan lailan itu beda.
Al-lailah dengan lailan itu beda. Rasulullah itu Isra Mi'rajnya malam, turunnya kubaila sholati subhi, kubaila subhi, kan gitu ya. Artinya kubaila subhi berarti belum subuh. Kemudian ulama-ulama bertanya, ayyu salatin yusalli fil ardi ba'da mi'rajihi. Salat apa yang dikerjakan Rasulullah di bumi setelah Isra Mi'raj? Perintahnya 5 waktu di malam hari, turunnya sebelum subuh. Pak, salat yang pertama dikerjakan Nabi, jadi di bumi salat, tuh kan subuh. Ya, pasti gitu Pak ya. Sama lah sama saya dulu waktu belum ngaji. Allahu Akbar. Jadi Isra Mi'rajnya malam, turunnya sebelum subuh. Perintahnya sholat 5 waktu malam. Sholat apa yang dikerjakan Nabi di bumi? Ternyata awwalu sholatin yusalli fil ardi hiya sholatuz zuhri. Ternyata sholat pertama yang dikerjakan Nabi setelah Isra Mi'raj di bumi bukan sholat subuh, tapi sholat zuhur. Itu pun Nabi diimami oleh malaikat Jibril. Kenapa tidak laksanakan sholat subuh? Karena belum ada kaifiyahnya. Makanya ada hadis yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa Nabi bilang gini? Ini hampir banyak ulama, Ustaz Fahri mengatakan yujabu 'alal muslimina ittiba'u hayati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, af'aluhu wa aqwaluhu bidaqqah. Ma makna bidaqqah itu? Bidaqqah apa tuh? Daqqah itu tepat ya. Daqqah. Jadi ternyata kita diperintahkan sama Nabi, sholatlah kalian, karena amal pertama kita yang akan dihisab apa? Sholat. Mau masuk pesantren mana aja, yang pertama dihisab sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu ngelihat aku sholat, kata Nabi. Bagaimana kita bisa ngelihat Nabi kalau kita nggak belajar sama guru-guru kita? Ini yang saya sebut dengan belajar sama guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya. Belajar sama gurunya, gurunya pernah memandang wajah Rasulullah. Sampai guru-guru kita ini pernah berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah. Inilah yang saya sebut dengan sanad. Jadi nggak keliru kalau Kiai Haji Subhan ini jadi guru kemudian mengajarkan. Saya memang nggak selempang kata orang Betawi, karena sanad keilmuannya itu nyambung dengan Rasulullah. Mudah-mudahan di tempat ini Allah jaga. Mudah-mudahan di tempat ini banyak nanti santri dan murid-murid beliau yang bukan hanya mendapatkan ilmu Kiai Fauzan, karena tugas kita itu, mohon maaf, tugas kenabian udah selesai. Kalau Nabi tugasnya sudah selesai. Ini buat Ki Subhan sama saya nih, Ki Irfan sama, sudah selesai Nabi. Ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi tugas Rasulullah yang Allah abadikan dalam Al-Baqarah 129 ini terus kita kerjakan, Ki Subhan. Tugas kita memang sudah ditakdirkan kita. Apa itu tugas kita? Mungkin kalau yang keempat saya belum sanggup, karena ini tugas Nabi, tapi ada guru-guru kita bisa mengerjakan yang keempat, dari empat ini dia bisa kerjakan keempat. Kalau saya mungkin cuman yang 1, 2, 3, yang ketiganya juga masih sedikit ilmu saya. Apa itu? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tugas kita guru ini sama di mana saja. Yang pertama, yatlu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan, bukan cuma membacakan kitab-kitab, tapi membacakan. Yang paling penting lagi kan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah. Kita nggak tahu nanti dapat hikmah bagaimana. Tapi dulu Nabi pernah mengatakan, sayati ala ummati rajulun yuqalu lahu wahbun, bukan wahab. Ustaz Hilal, bukan wahab, tapi redaksi hadisnya wahbun, beda dengan wahab. Apa ini artinya? Nanti
Nabi sebutkan kita umatnya, bukan sahabatnya. Nanti di tengah umatku akan ada seorang laki-laki, yuqalu lahu Wahbun, yang disebutnya Wahbun, bisa nama, bisa orang yang diberikan bermacam-macam pemberian dari Allah. Tapi Nabi mengatakan, yahabulahul hikmah. Untuk laki-laki itu di kalangan umatku nanti ada seorang yang Wahbun, namanya Wahbun, akan diberikan yahabulahul hikmah, akan diberikan hikmah oleh Allah. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata mayyasha faqad utiya khairan katsiran. Nanti ini akan ada seorang yang semacam begitu. Nabi tidak sebutkan berapa jumlahnya, tapi nanti akan muncul. Nah, tugasnya apa itu? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan hikmah. Meskipun ada sebagian yang mengatakan hikmah di sini adalah hadis, tapi ada yang mengatakan juga enggak, ilmu hikmah. Barulah yang keempat, wa yuzakkihim. Tempat ini mudah-mudahan seperti itu, Ustaz. Menyucikan orang-orang yang berada di sini, bukan dengan kita, tapi dengan cara berzikir, bersolawat, beristighfar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan 4 tugas ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bisa dikerjakan oleh saudara saya Ki Haji Subhan Fauzi dan keluarganya. Ini rasanya yang bisa saya sampaikan. Semoga majlis ini majlis yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang tinggalkan majlis ini kecuali doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dapatkan bisa manfaat untuk dunia akhirat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di bulan Sya'ban ini bisa berjumpa di bulan Ramadan dengan dalam keadaan sehat afiat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن bersinar cahaya dakwah suci dengan hikmah dan Masih ya. Assalamualaikum. Salam. hati mencari dakwah ba'alahi menyeru kejalan ilahi, menebar rahmat dalam tiap nafas ini. Dengan ilmu dan akhlak mulia mengajak kita kembali padanya. Di setiap sudut bumi ini tersirat pesan suci dan hakiki melalui lisan yang penuh hikmah, membawa kita menuju ridha Allah. Waba'alahi menyeru ke jalan ilahi, menambah rahmat dalam tiap nafas ini. Kata-katanya dong hari ini. Kata-kata. Capek.